mengganggu waktunya panjenengan di kesibukan panjenengan. Ya, ini perkenalkan saya Happy Artesari, calon guru penggerak angkatan 11 Ibu dari instansi SD Karanis. Ingin ngobrol-ngobrol sedikit sama Bu Mar selaku Kepala Sekolah SD Ngabak. Saya melihat semenjak kepemimpinan panjenengan di sekolah SD Negeri Ngabak perkembangannya cukup signifikan. Saya ingin bertanya sedikit banyak tentang hal-hal kebijakan selama kepemimpinan panjenengan selama ini. Bagaimana Ibu? Iya, bisa mungkin. Ketika saya bisa bantu, insya Allah akan saya jawab sebisa saya. Oke Ibu, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Selama ini semenjak kepemimpinan panjenengan, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus mungkin persoalan-persoalan yang ada di sekolah ini yang mungkin merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi terima kasih Bu Evi. Ketika ada kasus, ketika ada permasalahan, itu saya akan mengkomparasikan dulu. Mengkomparasikan di sini maksudnya saya akan melihat itu kasus yang benar ada atau kasus yang salah. Kalau kasus yang benar lawan benar itu menjadi apa dilema etikanya. Kalau kasus benar dan salah itu mungkin rujukan moral. Namun jika kedua-duanya salah, ya sudah tidak perlu kita identifikasi karena kedua-duanya juga tidak perlu ada pemecahan begitu Bu. Baik. Ibu, lalu bagaimana selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini ya, terutama untuk kasus-kasus di mana di sini ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Apabila ada kasus yang sama-sama benar dan mengandung kebajikan, itu saya akan mempertimbangkan kasus mana yang lebih banyak membawa maslahat. Jadi kasus yang membawa maslahat untuk orang lain lebih banyak, maka itu perlu dipertimbangkan. Mungkin itu kita dahulukan. Kita tidak berpikir siapa yang sedang mempunyai masalah itu. Artinya apakah itu guru senior, apakah itu guru junior, yang penting membawa maslahat. Kalau itu istilahnya mengenai hajat hidup masyarakat banyak, terutama di warga sekolah, itu akan kita utamakan. Baik. Mungkin untuk selanjutnya, langkah-langkah apa dari apa yang panjenengan sampaikan tadi atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan yaitu saya akan mengumpulkan informasi yang mendalam terlebih dahulu, kemudian sebisa mungkin kita tidak termakan informasi yang secara parsial atau sepotong-sepotong, karena apabila kita melakukan hal tersebut nanti keputusan yang kita ambil mungkin tidak tepat. Selanjutnya kita bertemu dengan guru yang sedang bermasalah, kita ajak diskusi apa masalah yang sebenarnya terjadi. Kemudian kita ajak solusi-solusi apa yang kira-kira bisa membantu dia. Tapi hanya sepintas-pintas begitu. Semua itu keputusan yang kita ambil bertujuan untuk kepentingan bersama. Begitu. Jadi berdiskusi, komunikasi, dan sebuah solusi yang dia. Lalu selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu lakukan yang Ibu anggap
paling efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Hal yang paling efektif saya pikir dalam dalam menangani dilema etika ini yang mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, setelah informasi itu kita serap, itu tidak langsung kita putuskan, tapi kita memilih kondisi yang tepat untuk memutuskan masalah tersebut. Terus kita butuh waktu untuk berpikir, butuh waktu yang tenang untuk memutuskan masalah ini. Mindfulness kan Iya, gitu betul. ya, menyaring informasi gitu ya. Lalu kira-kira hal apa lagi yang selama ini Ibu lakukan yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada saat kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ini? Yang menjadi tantangan namanya saja dilema etika, kita harus memilih salah satu dari dua hal yang membingungkan gitu ya. Otomatis akan ada pihak-pihak yang merasa tidak enak. Betul. Kita sendiri pun juga akan merasa tidak enak. Betul. Nah, itu tantangannya itu. Kemudian yang kedua itu apabila ada suatu permasalahan, kita harus segera mengambil keputusan. Kita harus segera mengambil keputusan yang tidak butuh waktu lama. Dengan ini ada permasalahan ini harus segera diambil keputusan. Itu kita khawatirnya nanti apa yang kita ambil itu tidak valid, bahkan tidak tepat begitu yang kita khawatirkan itu tantangannya deh. Karena memang dalam kasus dilema etika itu tidak ada yang tidak benar dan salah, tetapi semuanya sebenarnya benar ya Bu ya. Tetapi dalam mengambil keputusan harus ada satu hal yang harus kaitannya dengan hati. Betul sekali. Terus lalu apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini ya Bu ya? Apakah Ibu langsung menyelesaikan masalah di tempat atau memiliki sebuah jadwal nanti setiap Sabtu saja umpama pada saat kumpulan rapat guru, atau mungkin ini kasus ini hari ini terjadi, ayo langsung panggil gurunya, atau bagaimana? Mungkin Ibu mempunyai bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu jalankan? Dalam menghadapi kasus dilema etika ini kita lihat tergantung dari permasalahannya. Kalau permasalahan itu harus segera diselesaikan, permasalahan itu tidak terlalu rumit dan mudah untuk diselesaikan, mungkin dalam waktu itu akan kita ambil keputusan. Namun ketika permasalahan itu kita anggap berat, perlu pemikiran, perlu harus dianalisa, perlu pertimbangan, maka kita butuh waktu, misalkan sekitar 2 atau 3 hari untuk berpikir, untuk mengambil keputusan. Setelah kita berpikir, mengendapkan pikiran, baru kita nanti ambil keputusan. Terus tidak ada jadwal setiap ini tergantung permasalahannya. Tergantung permasalahannya Bu ya. Kalau mungkin permasalahan tidak terlalu rumit, bisa langsung putuskan hari itu juga ya Bu. Lalu adakah kira-kira seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Alhamdulillah, kalau kasus-kasus seperti itu kan sepertinya pengulangan ya, DEV. Pengulangan. Terus kemarin pada bulan yang lalu ada kasus seperti ini, kemudian bulan ini ada kasus yang hampir sama seperti itu. Jadi kita tinggal membuka memori kita aja untuk untuk pengambilan keputusannya. Toh nanti juga pengambilan keputusan kalau yang dulu, kasus yang dulu itu terselesaikan dengan baik, otomatis kita juga akan menggunakan cara-cara
yang seperti dulu. Dan Ibu melibatkan beberapa guru atau mungkin pengambilan keputusan mutlak di tangan kepala sekolah? iya, saya perlu juga ada omong-omong begitu dengan beberapa guru yang kita anggap bisa berpikir objektif. Kita anggap bisa jadi dewasa ketika diajak berinteraksi. Beberapa guru kita minta masukan, kemudian kita yang akan menyimpulkan. Akhirnya kita yang mengambil keputusan begitu. Oke, baik. Lalu dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu menghadapi atau menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Karena ini kan kalau dilema itu kan hubungannya dengan perasaan tadi ya Bu ya. Kira-kira apa pembelajaran yang Ibu ambil atau Ibu petik selama ini? Ya. Pembelajaran yang bisa saya ambil yaitu sebagaimanapun bijaksananya kita, sebagaimanapun istilahnya pertimbangan kita dengan seksama, tetap akan ada pihak-pihak yang merasa tidak puas. Betul. Iya, itu satu. Kemudian yang kedua, sebagai seorang pemimpin, kita harus mampu mengambil suatu keputusan yang bijaksana, tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Maksud kita seperti itu. Namun ya itu kembali lagi namanya perasaan tadi kan. Kemudian yang ketiga, karena banyaknya kasus yang biasa kita tangani, sebisa mungkin kita harus bisa menjadi istilahnya menjadi melihat sudut pandang dari orang lain, bukan sudut pandang dari kita. Tidak jadi seperti kesannya tidak egois begitu. Saya harus melihat sudut pandang dari orang-orang tertentu. Ya, kita merasakan ketika yang terjadi masalah itu seperti kita akan bisa mengambil keputusan yang bijaksana. Begitu Happy, kira-kira yang bisa saya lakukan. Saya tertarik sekali dengan cara pandangnya Bu Mar tadi, melihat dari sudut pandang beberapa sumber gitu ya, dalam kita mengambil dilema etika, karena memang sulit ya Bu ya kalau berhadapan dengan kasus dilema seperti itu. Urusannya dengan hati soalnya. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih Bu Mar, jawabannya sungguh sangat memuaskan. Sama-sama. Saya banyak belajar dari apa yang Ibu sampaikan tadi. Semoga terus berkembang Bu sekolahnya. Sukses selalu juga untuk penyenangan. Oke, baik Bu. Terima kasih sekali lagi Bu. Sampai-sampai.